Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi bersama saya di channel yang sama, itu channel Country Official, channel yang membahas seputar audio pemula. Namun pada kesempatan kita kali ini saya akan membahas sebuah kasus loh. Ini ada kasus. Eh, ini kasus ini saya sudah pernah alami juga. Jadi seperti ini ceritanya. Ada seorang teman, ya, itu cerita katanya lagi panik, ya, bukan panik tapi maksudnya lagi bingung, ya. Jadi ceritanya itu kronologinya dia membeli suatu barang di Shopee dengan menggunakan pay letter, ya, atau istilahnya itu kredit, ya. Saya nggak tahu barangnya itu apa, tapi kemungkinan besar sih elektronik, ya, karena dia juga sama satu hobi sama saya. Nah, setelah itu dia itu mengadukan kepada saya atau curhat lah istilahnya itu. Jadi dia itu pesan sebuah barang menggunakan pembayaran pay letter. Setelah diorder, barang dikirim. Nah, dia nih si teman saya ini dia nunggu di rumahan. Katanya mau diantar hari ini pesanannya. Terus ditunggu. Ternyata pesanannya gagal dikirim hari ini. Jadi kurir akan mengirim lagi besok. Kan seperti itu keterangannya. Nah, setelah nunggu besok ternyata nggak bisa dikirim juga. Nah, setelah menunggu hari besoknya lagi ternyata nggak dikirim juga. Dan ternyata di situ ada notifikasi baru. Jadi mungkin besoknya lagi. Dan ternyata notifikasi keterangan pesanan sudah selesai. Sudah barang sudah diterima, ya. Tapi istilahnya tuh paket sudah diterima oleh yang bersangkutan. Nah, teman saya panik nih. Ya, kalau misalnya orang yang belum paham tentang pengembalian dan lain sebagainya pasti panik kalau seperti ini. Kita pesan barang pakai pay letter yang jelas-jelas kita harus bayar itu tagihan pay letter. Tiba-tiba barangnya itu nggak sampai ke kita. Pas lihat notifikasi ternyata katanya barangnya sudah diterima oleh yang bersangkutan. Kan mungkin bagi penjualnya, wah barang udah diterima nih sama yang order, kan seperti itu. Tinggal nunggu klik pesanan selesai, dananya masuk ke si penjual. Nah, ternyata barangnya itu nggak sampai di rumahnya si pemesan. Dan singkat ceritanya si ini siapa namanya teman saya ini dia itu bingung. Dia itu harus gimana ini. Setelah itu DM saya, lalu saya bilang jangan dulu klik pesanan. Jangan dulu klik pesanan selesai. Kenapa? Karena ketika sudah melakukan klik pesanan selesai, maka uang itu akan masuk ke rekening si penjual dan otomatis pengembaliannya nanti akan lebih repot, ya, atau istilahnya itu lebih rumit seperti itu. Nah, pada akhirnya ternyata belum diklik dan setelah itu saya ajukan pengembalian dana. Dan disinilah proses-proses satu demi satu atau selangkah demi selangkah itu luar biasa. Itu proses itu lama loh. Jadi kita itu disuruh pihak Shopee setelah mengajukan pengembalian itu harus nunggu 3 hari, dan pihak Shopee menyarankan memberikan beberapa bukti. Dan bukti yang yang kita bingung yaitu kan barangnya nggak ada, ya, jadi kita nggak bisa kasih bukti kecuali barangnya dikirim terus rusak. Mungkin kita bisa di foto atau video unboxing kita kirim menjadikan bukti, sedangkan ini nggak ada bukti. Dan dari pihak Shopee menyarankan buktinya itu berupa chat, atau kita misalnya DM ke chat si penjual, kita chat penjual, kita tanyakan, kita diskusi bareng lah bersama penjual. Penjual juga mungkin nggak mungkin ya nakal, itu jarang-jarang kalau di Shopee. Jadi kita harus chat si penjual, mungkin kita screenshot, kita kita nanti kita simpan di galeri kita. Nah, setelah mengajukan pengembalian kita disuruh nunggu 3 hari. Dan setelah 3 hari ini tidak ada keterangan ataupun kata si teman saya itu tidak menenangkan hati, ya. Jadi karena dia ini mengambil barangnya itu mahal, teman-teman. Jadi bukan yang puluhan ribu, ratusan ribu, itu bukan. Dia itu mengambilnya itu yang benar-benar mahal. Jadi dia itu takut nanti barangnya nggak sampai, dia tetap ditagih oleh pay letter tersebut, ya. Jadi dia langsung cerita ke saya, dan ternyata setelah pengajuan kita disuruh nunggu 3 hari,
dan setelah 3 hari belum ada kepastian dari pihak Shopee ataupun dari ekspedisi ya, pengiriman itu sama sekali nggak ada. Jadi kita ini tambah bingung sampai kita chat ke customer service-nya. Kalau dari pihak penjual, alhamdulillah beliau bisa memaklumi hal seperti ini, dan beliau juga disuruh kita ya sebagai pembeli itu menunggu. Alhamdulillah dia bisa menyadari hal tersebut. Nah setelah itu dari pihak penjual juga DM-nya ke saya ya, karena saya yang mengurus masalah ini. Jadi gini, DM-nya itu seperti ini. Jika pesanan yang jenengan pesan nggak sampai, nanti kalau misalnya ajukan retur, nanti yang mau diretur apa? Kan pesanannya kan nggak sampai ke jenengan. Jadi gini loh, penjualnya pun bingung. Bingungnya itu gini, kalau misalnya saya kan nggak dapat barang, terus pengajukan pengembalian, terus nanti yang akan dikembalikan itu apa? Kan seperti itu. Nah setelah kita disuruh nunggu 3 hari, saya chat penjual, dan penjual dan saya itu sama-sama menunggu keputusan dari pihak Shopee dan pihak ekspedisi. Dan ternyata di sini setelah kita menunggu 3 hari, tidak ada titik terang, lalu kita disuruh menunggu lagi 3 hari lagi. Nah setelah 3 hari, 4 hari, 5 hari, itu 3 hari, 4 hari, 5 harinya itu kita sudah di DM oleh pihak Shopee, dan ya seperti itulah kita disuruh menunggu. Nah setelah 3 sampai 4 hari kita disuruh nunggu lagi oleh pihak Shopee ya. Pihak Shopee itu DM ke kita dan kita disuruh menunggu lagi. Gitulah lur. Kalau misalnya teman-teman mengalami seperti ini bisa diurus mudah, cuman itu kita harus sabar. Nah kita lanjut ke ceritanya lagi. Setelah 3 hari kita disuruh nunggu lagi 3 hari, dan ini dia ternyata sebelum pihak Shopee DM ke kita atau mengirim pesan lagi, ternyata kita sudah kedahuluan di DM sama ekspedisi. Dan pihak ekspedisi ini dia hanya mengonfirmasi apakah kita sudah mendapatkan barang tersebut yang kita pesan atau belum, dan kita jawab saja belum dan tidak pernah menerima barang apapun. Kenapa harus begitu ya? Karena memang kita tidak menerima barangnya. Setelah itu kita balas, pihak ekspedisi tidak menjawab lagi, dan singkat cerita kita langsung di DM dari Shopee. Katanya lagi proses saya lupa namanya, tapi yang jelas itu mungkin lagi diusut tuntas ke bagian jasa pengiriman. Sebenarnya barang itu hilang atau bagaimana. Nah kelima hari, bukan kelima hari ya, ke-6 harinya. Jadi kan tadi nunggu 3 hari, disuruh nunggu 3 hari lagi. Setelah 3 hari, lalu kita nunggu 3 hari. Nah ini yang terakhir langsung di DM dari pihak ekspedisi di kecamatan kita. Jadi pihak ekspedisi ini bukan mengonfirmasi, tapi dia istilahnya itu ingin mengantar ulang paket tersebut. Berarti di sini jelas ya teman-teman, ketika kita mengalami hal seperti itu maka jangan panik, karena semuanya bisa diurus, dan kemungkinan besar pihak Shopee ini memang mengusut tuntas sampai ke pihak ekspedisi. Buktinya mungkin pihak ekspedisi barangnya mau dikembalikan ke reseller, cuman masih berada di sini, dan juga kita yang memesan ini mengajukan pengembalian dana, sehingga mungkin jadi berubah pikiran, jadi kita antar ulang aja kan seperti itu. Nah jadi itu dia pengalaman teman saya yang beli barang lewat online, namun barangnya nggak sampai,
barangnya nggak sampai, namun ada tulisan barang pesanan sudah diterima oleh yang bersangkutan. Nah, jadi begitu lur cara ngurusnya ya. Jadi nggak usah apa namanya istilahnya itu nggak usah panik karena semua bisa diurus. Nah, mumpung saya lagi bahas ini, teman-teman bisa komen aja di bawah. Mungkin teman-teman mengalami hal serupa atau mungkin baru saja mengalami hal serupa. Nanti insya Allah saya akan bimbing sampai berhasil. Kalau nggak berhasil, ya kemungkinan berhasilnya itu sangat besar karena kita memang tidak menerima barangnya. Oke, dari saya kontroversial, mungkin sharingnya atau vlognya cukup itu dulu. Bila banyak kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar bahasa Indonesia pun saya susah loh, jujur saya susah. Oke, bila kita kembali ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.